Halo semuanya, saya akan memulai presentasi kelompok kami dengan membahas soal yang pertama, yaitu SBMPTN 2015 Saintek 50826. Soalnya adalah sebuah bola konduktor dengan jari-jari R memiliki rongga berbentuk bola yang berjari-jari A. Itu dari pusat bola konduktor dengan A lebih besar R per 2. Di pusat konduktor diletakkan sebuah muatan titik positif Q. Jika K sama dengan 1/4V E0 dengan E0 adalah permisivitas listrik udara, maka besar kuat medan listrik sebuah titik di jarak R per 2 dari pusat bola konduktor adalah berapa? Seperti yang kita lihat pada soal, diketahui R sama dengan R bolanya A dengan A lebih besar dari R per 2, muatannya Q sama dengan Q, dan K sama dengan 1/4V. Maka yang ditanya adalah berapa kuat medan listriknya bila R sama dengan R per 2. Pertama, kita gambar. Seperti inilah ilustrasi gambar konduktor dan bolanya. Ini. Nah, pertama kita lihat katanya pada medan R per 2. Maka E sama dengan E 1 tambah 2 dan E2 sama dengan 0. Karena E2 sama dengan 0, maka E sama dengan E1. R jaraknya itu lebih besar daripada R, maka rumus E-nya adalah K dikali Q per R kuadrat. Maka E K dikali Q per K tadi katanya pada R per 2. Maka ininya R per 2 kuadrat dikuadratkan sama dengan akhir hasilnya ini 4 kali Q per R kuadrat. Maka jawabannya adalah C. Kita akan membahas soal SBMPTN tahun 2014. Nah, di sini diberikan gambaran 3 buah kapasitor yang dirangkai secara seri dengan masing-masing kapasitansi adalah 120 mikrofarad, 60 mikrofarad, dan 40 mikrofarad. Nah, yang ditanya adalah kapasitansi total atau kapasitas kapasitor secara total. Pilihannya ada 5, A 220 mikrofarad, B 180 mikrofarad, C 120 mikrofarad, D 40 mikrofarad, E 20 mikrofarad. Oke, kita lanjut menuju pembahasan. Nah, untuk menjawab soal ini, kita langsung masukkan saja ke rumus umumnya, yaitu 1/CT sama dengan 1/C1 tambah 1/C2 tambah 1/C3, dimana kita misalkan C1 sama dengan 120 mikrofarad, C2 sama dengan 60 mikrofarad, dan C3 sama dengan 40 mikrofarad. Nah, selanjutnya kita tinggal masukkan saja ke perhitungan. 1/CT sama dengan 1/120 tambah 1/60 tambah 1/40 sama dengan 1/120 tambah 2/120 tambah 3/120. Nah, dari sini kita dapat mengetahui bahwa 1/CT sama dengan 6/120 dan CT-nya adalah 120/6, sehingga jawabannya adalah 20 mikrofarad. Nah, pilihan jawabannya adalah yang E, 20 mikrofarad. Soal selanjutnya adalah soal UTBK tahun 2019. Soalnya adalah sebagai berikut. Kapasitor 2 bola konduktor terpusat terdiri atas sebuah bola konduktor pejal dengan jari-jari A dan sebuah bola konduktor berongga dengan jari-jari rongga B. Lihat gambar. Kapasitansi kapasitor tersebut adalah C sama dengan AB per K dikali dalam kurung B kurang A. Jika pada kapasitor itu disimpan muatan Q, energi yang tersimpan padanya sebesar W. Jari-jari bola konduktor luar adalah
Pembahasan. Yang ditanya adalah jari-jari bola konduktor luar. Jari-jari bola konduktor luar adalah B. Untuk menyelesaikan soal ini, kita menggunakan rumus energi kapasitor. Jadi, rumus energi kapasitor adalah E sama dengan setengah dikali Q kuadrat per C. E adalah energi yang tersimpan, yaitu sebesar W. Kita tuliskan W sama dengan setengah dikali muatan kuadrat. Muatan itu sama dengan Q. Jadi kita tuliskan Q kuadrat per C. C-nya itu AB per K dikali dalam kurung B dikurang A. K dikali dalam kurung B kurang A, kita pindahkan ke atas. Jadi W sama dengan Q kuadrat dikali K dikali dalam kurung B kurang A per 2AB. Kemudian kita kali silang. 2WAB sama dengan Q kuadrat dikali K dikali dalam kurung B kurang A. Kemudian kalikan ke dalam. 2WAB sama dengan KBQ kuadrat dikurang KAQ kuadrat. KAQ kuadrat kita pindahkan ke ruas kiri. KAQ kuadrat sama dengan KBQ kuadrat dikurang 2WAB. B-nya kita keluarkan. KAQ kuadrat sama dengan B dikali dalam kurung KQ kuadrat dikurang 2WA. B sama dengan KAQ kuadrat per KQ kuadrat dikurang 2WA. Jawabannya adalah B. Selanjutnya, saya akan memberikan pembahasan mengenai soal listrik statis yang diambil dari SBMPTN tahun 2010, nomor 24. Dua buah muatan titik masing-masing sebesar 10 mikrokolum dan 4 mikrokolum terpisah sejauh 10 cm. Kedua muatan tersebut berada di dalam medium yang memiliki permisivitas relatif sebesar 3. Berapakah besar gaya yang bekerja pada kedua muatan tersebut? Hal yang pertama kali harus kita lakukan adalah mengidentifikasi apa yang diberitahu oleh soal. Yang pertama adalah Q1 yaitu 10 mikrokolum dan Q2 yaitu 4 mikrokolum. Ini belum dalam bentuk satuan SI. Jadi, kita harus mengubah satuan dari kedua muatan ini menjadi kolom. Ingat, 1 mikrokolum adalah 10 pangkat min 6 kolom. Jadi kedua muatan ini dapat kita kalikan dengan 10 pangkat min 6 kolom. Selanjutnya diketahui juga permisivitas relatif atau yang biasa disebut epsilon sebesar 3. Diketahui juga jarak antara kedua muatan atau yang biasa disebut R adalah 10 cm. 10 cm harus kita ubah ke dalam bentuk meter dengan cara mengalihkan 10 pangkat min 2. 10 dikali 10 pangkat min 2 adalah 0,1 meter. Konstantanya sesuai dengan apa yang telah kita pelajari, yaitu 9 dikali 10 pangkat 9 Newton meter kuadrat dikali C pangkat min 2. Yang ditanya adalah besarnya gaya di antara kedua muatan tersebut. Rumus F atau gaya jika diketahui epsilon adalah konstanta dibagi epsilon dikali Q1 dikali Q2 dibagi R kuadrat. Konstanta adalah 9 kali 10 pangkat min 9 Newton meter kuadrat kolom pangkat min 2. Epsilonnya adalah 3. Q1-nya kita ubah menjadi kolom menjadi 10 dikali 10 pangkat min 6 kolom. Dan Q2-nya 4 dikali 10 pangkat min 6 kolom. R-nya adalah 0,1 dikuadratkan menjadi 0,1 meter kuadrat.
0,1 meter dikuadratkan menjadi 10 pangkat min 2 meter kuadrat. Di sini banyak yang bisa kita coret untuk mempermudah hitungan. Ini ada angka 3 dan angka 9. Kita coret di atas menjadi 3. Ini 10 pangkat min 2 kita coret menjadi 10 pangkat min 4 di atas. Kemudian 10 pangkat min 6 dengan 10 pangkat 9 hasilnya akan menjadi 10 pangkat 3. Lihat, di sini ada 10 pangkat 3 dikali 10 menjadi 10 pangkat 4. Di sini ada 10 pangkat min 4. Keduanya akan saling menghabiskan dan menjadi 1. Kemudian satuannya juga bisa kita coret. Meter kuadrat dengan meter kuadrat. C dikali C pangkat min 2 akan menjadi 1. Dan satuan yang tersisa adalah Newton. Maka gayanya adalah 3 Newton dikali 1 dikali 4 dibagi 1 dibagi 1. Hasilnya adalah 12 Newton. Maka jawaban dari soal ini adalah B, 12 Newton. Nah, jadi sekarang kita akan membahas soal SNMPTN tahun 2011 untuk jurusan IPA nomor 29. Nah, jadi pada soal diketahui ada 3 kapasitor, kapasitasnya masing-masing 1 mikrofarad, 2 mikrofarad, dan 3 mikrofarad. Jadi ketiga kapasitor ini dirangkai secara seri, lalu diberi tegangan 1 volt. Yang ditanya adalah pernyataan yang benar. Nah, jadi kita lihat pernyataan-pernyataannya. Pernyataan yang pertama yaitu masing-masing kapasitor muatannya sama banyak. Pernyataan yang kedua, kapasitor dengan besar 1 mikrofarad menyimpan energi terbesar. Pernyataan yang ketiga, pada kapasitor 3 mikrofarad tegangannya terkecil. Dan pernyataan yang keempat, ketiga kapasitor bersama-sama membentuk kapasitor ekuivalen dengan muatan 6/11 coulomb. Jadi sekarang kita lanjut ke pembahasannya. Nah, jadi ini adalah rangkaian seri dari ketiga kapasitor tersebut. Jadi ini adalah C1 nilainya 1 mikrofarad, ini C2 atau kapasitor yang kedua nilainya 2 mikrofarad, dan ini C3 nilainya 3 mikrofarad. Jadi ini bisa kita lihat ketiga kapasitor ini dirangkai secara seri, lalu ini dia ada dihubungkan dengan sumber tegangan. Tegangan ini adalah tegangan total dan bisa kita lihat di sini nilainya 1 volt. Nah, jadi sekarang kita akan membahas pernyataan-pernyataan yang tadi satu persatu. Kita mulai dari pernyataan yang pertama. Nah, jadi pada pernyataan yang pertama ini dinyatakan bahwa masing-masing kapasitor memiliki muatan listrik yang sama banyak. Nah, jadi kita ketahui dulu bagaimana sebenarnya sifat dari rangkaian kapasitor yang disusun secara seri. Nah, jadi rangkaian kapasitor seri ini yang pertama, dia itu membagi tegangan. Sehingga tegangan total atau V totalnya sama dengan tegangan 1 atau V1 tambah V2 tambah V3. Nah, banyaknya V ini kita sesuaikan dengan banyaknya kapasitor yang disusun secara seri. Nah, lalu yang kedua, Q atau muatan pada rangkaian ini sama besar. Jadi dapat kita simpulkan bahwa pada rangkaian kapasitor secara seri, Q atau muatannya itu sama besar. Sehingga kita lihat tadi pada pernyataannya dinyatakan bahwa muatan listriknya itu sama banyak, itu sama dengan sama besar. Nah, maka pernyataan yang pertama ini benar karena kapasitor seri muatannya sama besar. Kita lanjut ke pernyataan yang kedua. Di pernyataan yang kedua ini dinyatakan bahwa kapasitor yang besarnya 1 mikrofarad menyimpan energi yang terbesar. Nah, jadi pertama-tama kita lihat dulu rumus dari energi. Jadi energi atau W sama dengan setengah dikali Q kuadrat per C. Di sini kita perhatikan hubungan antara W atau energi dengan C atau kapasitas kapasitor. Nah, dari rumus ini dapat kita simpulkan bahwa W berbanding terbalik dengan C. Jadi semakin besar W, semakin kecil C. Begitu pula sebaliknya, semakin kecil W, semakin besar pula C. Nah, dari pernyataan ini bisa kita lihat bahwa kapasitor yang besarnya 1 mikrofarad ini adalah C1. Jadi C1 ini kapasitasnya terkecil. Nah, kita kan sudah dapat tadi kalau kapasitor dengan energi itu berbanding terbalik. Maka karena dia kapasitasnya terkecil, energinya adalah energi yang terbesar. Sehingga ini sesuai dengan pernyataan yang kedua. Maka dapat kita simpulkan pernyataan yang kedua ini benar. Berikutnya kita bahas pernyataan yang ketiga.
Nah, jadi di pernyataan yang ketiga ini diberitahukan bahwa pada kapasitor 3 mikrofarad bekerja tegangan yang terkecil. Nah, jadi sebetulnya konsep dari pernyataan yang ketiga ini sama dengan konsep dari pernyataan yang kedua. Jadi pertama-tama kita lihat dulu rumus dari tegangan. Jadi tegangan atau V sama dengan Q per C. Di sini kita perhatikan tegangan atau V dan C atau kapasitas kapasitor. Nah, kita lihat di sini V dengan C itu berbanding terbalik. Jadi seperti yang tadi, semakin besar V semakin kecil C, dan begitu pula sebaliknya. Nah, kita lihat di pernyataan ini kapasitor 3 mikrofarad. Jadi kapasitor 3 mikrofarad ini adalah C3 yang mempunyai kapasitas terbesar. Nah, jadi dapat kita simpulkan bahwa karena kapasitasnya terbesar, maka tegangannya terkecil. Karena seperti yang tadi, kapasitas atau C berbanding terbalik dengan V. Maka pernyataan yang ketiga ini benar. Nah, sekarang kita lanjut ke pernyataan yang terakhir, yaitu pernyataan yang keempat. Nah, jadi di pernyataan keempat ini dinyatakan bahwa ketiga kapasitor bersama-sama membentuk kapasitor ekivalen dengan muatan sebesar 6/11 coulomb. Nah, jadi sebenarnya yang dinyatakan di sini yaitu kapasitor totalnya menyimpan muatan 6/11 coulomb, atau lebih tepatnya lagi, muatan total dari rangkaian kapasitor tersebut adalah 6/11 coulomb. Nah, jadi untuk mengetahui apakah pernyataan ini benar atau tidak, kita harus mencari muatan total dari rangkaian tersebut. Nah, jadi bagaimana cara mencarinya? Pertama-tama kita cari dulu kapasitas total dari rangkaian tersebut. Nah, rumus kapasitas total untuk rangkaian kapasitor seri adalah 1 per CT, CT ini kapasitas total, sama dengan 1 per C1 tambah 1 per C2 tambah 1 per C3. Nah, banyaknya 1 per C ini kita sesuaikan dengan banyaknya kapasitor yang disusun pada rangkaian. Nah, jadi sekarang kita masukkan nilai-nilai dari C1, C2, dan C3. Nah, jadi C1-nya 1, C2-nya 2, C3-nya 3. Kita samakan penyebutnya menjadi 6. Jadi untuk pembilangnya 6 bagi 1, 6 kali 1, 6. 6 bagi 2, 3 kali 1, 3. 6 bagi 3, 2 kali 1, 2. Jadi 1 per CT sama dengan 6 tambah 3 tambah 2 per 6. 6 tambah 3, 9 tambah 2, 11. Maka 1 per CT sama dengan 11 per 6. Nah, untuk mencari CT ini kita balikkan 1 per CT menjadi CT. 11 per 6 juga kita balikkan 6 ke atas, 11 ke bawah. Sehingga kita dapatkan CT sama dengan 6 per 11 mikrofarad. Nah, kita sudah dapat kapasitas totalnya. Sekarang kita akan mencari muatan total dari rangkaian tersebut. Kita sudah mendapat rumus dari tegangan. Jadi dari rumus tadi bisa kita dapatkan juga rumus muatan. Jadi Q atau muatan sama dengan C dikali V. Jadi untuk mencari muatan total atau QT sama dengan C totalnya dikali V total. Nah, untuk C totalnya kan kita sudah dapat tadi yang kita cari tadi. Untuk V total mari kita lihat dari rangkaian yang tadi. Nah, jadi di rangkaian ini bisa kita lihat bahwa ini adalah V totalnya. Di sini juga dapat kita lihat bahwa nilai V total tersebut adalah 1 volt. Nah, kita kembali ke pembahasan pernyataan yang keempat tadi. Nah, jadi kita tinggal masukkan nilai C totalnya 6 per 11 yang sudah kita dapat tadi, dan nilai V totalnya sama dengan 1 volt yang sudah kita lihat tadi. Jadi QT sama dengan 6 per 11 kali 1. 6 per 11 kali 1 sama dengan 6 per 11. Maka hasilnya Q totalnya sama dengan 6 per 11 coulomb. Nah, bisa kita lihat di sini besar muatannya sama dengan 6 per 11 coulomb pada pernyataan. Jadi pada pernyataan dan hasil yang sudah kita dapat ini sesuai, sehingga pernyataan keempat ini benar. Sekarang kita akan kembali untuk melihat pernyataan-pernyataan tadi untuk menentukan option mana yang memenuhi. Nah, jadi perlu diketahui untuk tipe-tipe soal seperti ini yang memiliki 4 pernyataan dan ditanya pernyataan mana yang benar, ada option-option yang memenuhi, yaitu sebagai berikut. Yang A, jika 1, 2, dan 3 benar. Yang B, jika pernyataan 1 dan 3 benar. Yang C, pernyataan 2 dan 4 benar. D, hanya 4 benar. Dan yang E, jika pernyataan 1, 2, 3, 4 atau semua pernyataan benar. Nah, dari yang sudah kita bahas tadi, kita bisa mendapatkan bahwa pernyataan yang benar adalah pernyataan 1, 2, 3, dan 4. Maka option yang memenuhi adalah option E, karena semua pernyataan benar. Selanjutnya,
Kita bahas soal dari SBMPTN tahun 2017. Partikel A dan B masing-masing bermuatan positif 8 kolom dan positif 18 kolom. Jika titik C yang terletak di antara partikel A dan B memiliki medan listrik sama dengan 0, sedangkan jarak C dari partikel A adalah 2 cm, maka jarak A dengan B adalah berapa cm? Nah, soal ini dapat kita gambarkan sebagai berikut. Ini adalah partikel A, partikel B, dan di tengah-tengah mereka ada partikel C. Jarak antara A dan C dikasih tahu adalah 2 cm. Lalu yang ditanya, jarak antara A dengan yang B. Tadi di soal diberitahu bahwa medan listrik pada partikel C adalah 0. Karena medan listriknya 0, dapat kita gunakan rumus sebagai berikut. Sigma E sama dengan EA tambah minus EB sama dengan 0. Lalu kita bisa pindahkan ruas ini ke sebelah kanan menjadi seperti ini. Seperti yang kita tahu, rumus E sama dengan K dikali Q per R kuadrat. Lalu tinggal kita masukkan ruas kiri dan ruas kanan menjadi K dikali Q1 per R1 kuadrat sama dengan K dikali Q2 per R2 kuadrat. Jika di setiap partikel sama, maka tinggal kita coret. Lalu kita substitusikan Q1, R1, dan Q2 nya menjadi 8 per 2 dikali 10 pangkat min 2. Ini karena jarak antara A dan C 2 cm. Kita ubah dulu menjadi satuan meter, satuan SI. Menjadi 2 dikali 10 pangkat min 2. Lalu ini kita bisa coret. Ini kan 2 kuadrat 4. Habis jadi 2. Lalu ini kita coret. Dengan ini menjadi 9. Maka R2 kuadrat sama dengan 9 dikali 10 pangkat min 4. Karena yang ditanya adalah R2, maka bisa kita akarkan ruas kiri dengan ruas kanan. Menjadi R2 sama dengan 3 dikali 10 pangkat min 2 meter. Karena yang ditanya di soal adalah berapa sentimeter, jadi kita ubah dulu meter menjadi sentimeter. Meter ke sentimeter dikali 100. Maka R2 sama dengan 3 cm. Lalu kita kembali ke soal. 3 cm terdapat di option A.